Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video kami yaitu tugas wawancara di Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan. Perkenalkan dengan aku Alicia Tabina dengan NIM akhir 101. Aku dengan Najwa dengan NIM akhir 112. Aku Divana Salsabila dengan NIM akhir 044. Aku Cetila Mareta dengan NIM akhir 008. Aku Mutiara Gisarita dengan NIM akhir 111. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Mutiara Gisarita dan di sebelah saya ada dengan Bapak siapa? Saya Pak Wibowo. Pak Wibowo Ya. Selaku ASN di Dinas Pariwisata. Oke, ASN Dinas Pariwisata. Bapak izin kami ingin mengerjakan tugas wawancara, tugas ekonomi desa kota. Iya. Kami akan melampirkan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Di sini kita mau bertanya teman-teman. Yang pertama, Bapak bisa ngejelasin nggak nih secara singkat visi dan misi dari Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah? Iya. Jadi pariwisata itu adalah salah satu menjadi tugas pemerintah kota, delegasi dari pemerintah pusat. Nah, Dinas Pariwisata melaksanakan kebijakan berkaitan dengan visi misi tersebut. Misinya adalah pembangunan kepariwisataan menuju pembangunan yang berbasis digital ya, bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan. Nah, itu misinya. Lalu yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata pastinya ada 4 sektor dalam kepariwisataan itu sendiri. Pertama, sektor pembangunan destinasi pariwisata. 2, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan pariwisata. Kira-kira kalau kita lihat dari gambaran berapa persen, apakah wisatawan ke Tangerang Selatan itu banyak yang tertarik? Kalau destinasi yang ada di Kota Tangerang Selatan hari ini berada di 4 destinasi pariwisata daerah. Kita membagi Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari 7 kecamatan menjadi 4 destinasi pariwisata daerah. Nah, di dalam 4 destinasi pariwisata daerah tersebut terdapat 31 daya tarik wisata. Jadi gitu. Jadi jumlah daya tarik wisatanya itu ada 31. Dibagi menjadi 4 destinasi pariwisata daerah. Kenapa dibagi menjadi 4 dari destinasi pariwisata daerah? Tujuannya ya, memudahkan wisatawan mengunjungi destinasi daya tarik wisata yang ada di destinasi pariwisata daerah tersebut. Oh, di Alam Sutra itu ada kawasan kuliner. Nah, di dalam kawasan kuliner Lover Bliss itu ada Broadway. Nah, Broadway itu di mana kalian bisa beraktivitas foto-foto dan lain-lain. Nah, itu kita membagi wisatawan yang ada di wilayah situ supaya tidak pergerakannya tidak terlalu jauh. Nah, kalau pergerakannya terlalu jauh akan terjadi pemborosan. Baik, seperti itu. Jadi teman-teman, di Kota Tangerang Selatan sendiri tadi sudah dibagi menjadi 4 destinasi sendiri, dan tentunya dari Dinas Pariwisata ini lebih bisa mencocokkan nih, kita lagi tertarik apa nih sebagai anak Gen Z atau Gen Alpha. Dari tadi yang sudah Bapak jelaskan, kita bisa menarik kesimpulan kita udah dijelaskan soal visi misi, terus abis itu ketertarikan wisatawan yang gak ada nih di tempat lain. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya Pak. Boleh. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Alicia Tabina dengan NIM akhir 101. Kalau dari saya sendiri, karena tadi sudah dijelaskan ya Pak sama teman saya visi misi juga wisata-wisatanya yang berada di daerah Tangerang Selatan ini, kita ada pertanyaan mengambil case dari kebetulan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dari daerah Ciputat ya Pak. Kita mengambil case daerah setempat yaitu Situ Gintung Pak. Situ Gintung kan merupakan wisata lokal ya Pak. Boleh dibilang ya. Nah, kita di sini ada pertanyaan. Kalau kita lihat di situ masih sering
ditemui adanya parkir liar, Pak. Oh iya. Kalau dari pandangan Bapak sendiri sebagai Dinas Pariwisata Iya. terhadap permasalahan ini bagaimana, Pak? Tapi kita bicara Situ Gintungnya dulu. Berkaitan dengan sungai, situ itu adalah pemiliknya adalah pemerintah pusat. Jadi PUPR di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Hanya Situ Gintung ini berada di Kota Tangerang Selatan. Tapi bukan berarti pemerintah Kota Tangerang Selatan bisa semaunya melakukan aktivitas terkait dengan Situ Gintung itu, gitu loh. Jadi Situ Gintung punya orang pusat. Tapi masyarakat di sekitar Gintung itu adalah masyarakat Kota Tangerang Selatan di bawah pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Masyarakat boleh nggak beraktivitas? Boleh beraktivitas sepanjang tidak melakukan aktivitas yang merusak fungsi dari Situ Gintung itu sendiri. Jadi mereka boleh memanfaatkan tapi tidak boleh merusak, artinya membangun, merubah, nggak boleh. Jadi harus di sana ada aturan dan ketentuan. Nah, dalam pemanfaatan berkait dengan Situ Gintung itu perlu ada yang namanya kolaborasi dan sinergi. Nah, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, masyarakat umum tidak melihat, taunya itu adalah pemerintah, kan gitu. Nah, kita kan pemerintah juga punya porsi pusat apa, provinsi apa, kabupaten kota apa, jadi gitu. Jadi kewenangan tadi saya sampaikan bahwa ada kewenangan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Nah, seperti halnya Situ Gintung. Itu. Nah, kita bisa mengarahkan berkaitan dengan aktivitas mereka sepanjang mereka tidak melanggar aturan. Nah, kalau tadi bicara parkir liar, nah berkaitan dengan parkir itu ada di kewenangan Dinas Perhubungan. Jadi kalau Dinas Pariwisata melakukan parkir, boleh nggak? Sudah sesuai porsi-porsi. Tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kan begitu. Nah, kita hanya lakukan terkait dengan pembinaan agar tertibnya. Jadi pariwisata boleh melakukan pembinaan berkaitan dengan keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan yang disebut dengan sabta pesona. Dan kami juga membangun pariwisata itu nggak bisa sendiri. Pemerintah nggak bisa membangun pariwisata sendiri. Kita itu melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasinya dengan apa? Dengan 5 unsur. Membangun pariwisata harus kolaborasi dengan 5 unsur. Yang sering kita dengar dengan istilah kolaborasi pentahelix. Unsur apa aja yang tertuang dalam 5 unsur tadi pentahelix? Pertama, akademisi. Kedua, bisnis atau swasta. Ketiga, komunitas. Keempat, government. Kelima, media. Jadi, membangun pariwisata itu juga tanggung jawab teman-teman yang ada di perguruan tinggi. Jadi adik-adik ini punya tanggung jawab sama pariwisata. Tugas orang kampus itu. Bagaimana mereka melakukan edukasi, mengajar berkaitan dengan ruang pendidikan yang dia lakukan. Itu penelitian berkaitan dengan apa yang mereka lakukan dalam rangka mengembangkan potensi yang memang sesuai dengan ranah ilmu yang dia lakukan. Pengabdian masyarakat, hasil dari itu mereka harus buatkan kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Belum ini ya, PKM ya? Belum, Pak. Belum PKM ya. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan yang saya tanyakan terkait dengan wisata lokal Situ Gintung yang dimana ternyata semua sudah sesuai porsi ya Pak. Dan harus. Terus juga tadi ada kolaborasi dari 5 unsur pentahelix yang ada akademisi, terus bisnis, komunitas, government, terakhir media. Terus juga bangun pariwisata ini kalau dari Bapak kita dapat ilmu juga tentang masih tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yang termasuk ke dalam Tridharma tadi, pendidikan, penelitian, dan pengabdiannya.
yang juga di sini kita harus bisa mengedukasi Betul. yang berkaitan dan sesuai dengan ranah ilmu yang kita Ranah ilmu, punya. betul. Oke, jadi cukup itu pertanyaan dari saya. Iya. Selanjutnya boleh dilanjutkan Boleh. oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cutila Mareta dengan NIM akhir 008. Saya akan melanjutkan tugas wawancara dari mata kuliah Ekonomi Desa Kota. Bapak, saya mau nanya nih, dari yang tadi sudah dijelaskan terkait wisata lokal yang ada di Gintung, apakah Bapak udah koordinasi antara pihak pariwisata dengan dinas lain seperti kayak Satpol PP atau Dishub untuk penanganan masalah kayak parkir liar yang tadi sudah dijelaskan? Iya, jadi begini, kita bicara salah satu daya tarik wisata yang ada di DPD 3 ya, di destinasi pariwisata daerah 3. Wilayahnya itu adalah Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang. Nah, lebih spesifik ini ada di wilayah Kecamatan Ciputat Timur. Lokasinya adalah Situ Gintung ya. Apa tadi? Koordinasi. Nah, jadi gini, pembangunan pariwisata Kota Tangerang Selatan itu tidak dilakukan bukan ujuk-ujuk gitu. Wah, kita bangun pariwisata udah gini gitu. Tidak. By proses. Prosesnya adalah pertama melakukan kajian. Setelah kajian, lalu dituangkan dalam produk hukum. Produk hukum. Membuat produk hukum juga harus dipenuhi dengan naskah akademik. Nah, naskah akademik itu rangkaiannya panjang. Timbangannya panjang. Nah, membangun pariwisata Kota Tangerang Selatan, kita memiliki yang namanya dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kota Tangerang Selatan, atau disingkat dengan istilah RIPARDA. RIPARDA itu tertuang dalam regulasi pemerintah Kota Tangerang Selatan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kota Tangerang Selatan. Nah, di dalam RIPARDA itu apa sih yang dibangun? Tadi yang di awal saya sampaikan 4 tadi, pembangunan destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan. Nah, bicara tentang melakukan pembangunan destinasi itu, kami membagi menjadi 3. Lalu ada yang namanya kawasan strategis pariwisata daerah, KSPD. Nah, KSPD itu ada 5. Di DPD 1 itu ada 2 KSPD. Ada 2 kawasan strategis pariwisata daerah. Pertama, Bumi Serpong Damai. Lalu di Alam Sutra ada KSPD Alam Sutra di Serpong Utara ya. Lalu di Kecamatan Pondok Aren di DPD 2 ada KSPD Bintaro. Lalu di DPD 3, KSPD-nya itu di Kampung Sawah. Itu kawasan strategisnya di Kampung Sawah. Lalu di DPD 4-nya, wilayah Kecamatan saya itu ada KSPD Muncul namanya. Gitu. Nah, KSPD itu apa sih? KSPD itu kawasan strategis pariwisata daerah di mana secara citra pariwisata itu terpenuhi. Jadi, lalu tadi berkaitan dengan koordinasi. Nah, di dalam Perda 5 2020 tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah, pemerintah kota itu membagi tugas-tugas tanggung jawab sesuai dengan urusan. Jadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Berkaitan dengan keamanan. Nah, siapa tugas keamanan? Nah, pemerintah itu ada yang namanya tugas penegakan hukum. Siapa yang punya tugas sebagai penegakan hukum daerah? Berarti Satuan Polisi Pamong Praja atau dikenal dengan Pol PP. Nah, koordinasi itu sifatnya dalam rangka berkaitan dengan apabila kita mau melakukan sesuatu yang bersifat event, festival, atau rencana lain, baru kita melakukan koordinasi. Tapi kalau yang sifatnya rutin sudah menjadi bagian tugas pokok dan fungsi. Oke Pak, berarti di setiap wisata itu sudah dibagi-bagi untuk tempat-tempat lokasinya, gimana parkirannya, di mana ininya sudah dibagi-bagi seperti. Tadi kan saya bilang pembangun destinasi terdiri dari 5 unsur. Tarik wisatanya, sarana prasarananya, aksesibilitasnya,
investasi dan kelembagaan. Oke, sudah dijelaskan tadi terkait proses daya tarik wisatanya, terus juga memiliki induk pariwisata daerah atau yang bisa disebut Riparda ya Pak. Rencana induk pariwisata. Terus sudah dijelaskan juga terkait KPS atau sering disebut kawasan strategi KSPD atau biasa disebut kawasan strategis pariwisata daerah. Terus juga di Perda 5 sudah dibagi tugas pokok dan fungsinya juga ya Pak. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Iya. Oke Pak, udah dari saya cukup itu saja. Nanti akan dilanjut oleh teman-teman saya. Pak, perkenalkan saya Najwa. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan wawancara tentang Dinas Pariwisata. Di sini saya ingin bertanya Pak, apakah program ini tuh sudah berjalan sesuai target dan apakah Dinas Pariwisata ini memiliki rencana lanjutan seperti evaluasi terhadap aktivitas program kerja sendiri? Jadi gini, setiap rencana pembangunan itu berarti di sana ada target. Nah, yang disebut dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target apa? Target wisatawan, target industri pariwisatanya, target tenaga kerjanya, maupun target pendapatan asli daerah. Realisasi terkait dengan kunjungan wisatawan namanya. Kunjungan wisatawan target 2.000, realisasinya 3.000, ya kan? Berarti ada peningkatan. Nah, lalu setiap tahun itu kita lakukan evaluasi berkaitan rencana-rencana berikutnya dalam rangka pencapaian target dari RPJMD tadi. Perencanaan kita lakukan dalam rangka pencapaian. Organisasi membentuk dalam mewujudkan apa yang kita lakukan, yang kita rencanakan. Aktualisasi adalah implementasi dari perencanaan dan pembentukan organisasi yang kita bentuk. Nah, kita lakukan semua. Yang terakhir adalah kontrolnya, pengawasannya yang efektif. Gitu. Berarti tadi dengan cara RPJMD lebih kepada perencanaan selama 5 tahun, implementasinya melalui rencana kerja. Jadi kalau mau ini belum ke ruang teknis terkait dengan kalau membentuk kampung wisata ada 5 hal yang harus terpenuhi apa saja. Kan tadi saya bicara pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat itu melalui kelompok sadar wisata. Nah, kelompok sadar itu dia kembangkan daya tarik wisata berbasis masyarakat dengan melakukan pembangunan kampung wisata. Gitu loh. Kampung wisata itu pertama harus ada atraksinya, alam, budaya, buatan manusia. Jadi saya bilang Tangsel itu tidak punya yang namanya gunung, tidak punya yang namanya pantai. Budaya ada, tapi wisata yang ada di Tangsel itu berangkat dari inovasi dan kreativitas. Gitu, harus kreatif, harus inovasi. Gitu, itulah kota Tangerang Selatan. Nah, Selatan tinggal di Jaksel. Oh, Jaksel. Iya. Nanti bisa ke Tangsel. Iya, Pak. Gitu, karena nanti aksesibilitas, saya bilang tadi, kalau bicara destinasi, pertimbangan sarpras dan akses. Nah, aksesibilitas itu berupa tadi itu jalan, ya kan, sarprasnya berupa transportasi. Nah, next harusnya tahun 2009 itu sudah ada MRT sampai ke Muncul, sampai ke Berin. Itu kan terkait dengan anggaran. Hanya akhirnya terrealisasi sampai di Lebak Bulus. Begitu, Naswa. Masih ada pertanyaan lagi, Naswa? Sudah. Dilanjutkan. Boleh. Makasih ya, Pak. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Bowo tentang sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivana dengan NIM akhir 04. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi nih Pak, tentang target dari Dinas Pariwisata itu sendiri untuk kedepannya bagaimana nih. Nah, menurut Bapak bagaimana sih peran masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata agar lebih efektif dan berkelanjutan supaya mencapai target dari Dinas Pariwisata di Kota Tangerang Selatan itu sendiri? Peran masyarakat ya. Jadi peran masyarakat itu hari ini sudah tidak usia. Jadi masyarakat itu sudah terlibat berkaitan dengan pembangunan pariwisata di Kota Tangerang Selatan.
contoh konkretnya gitu. Kalau masyarakat mau bangun waterpark, boleh nggak? Boleh, tapi duitnya ada nggak? Nggak ada kan? Nah, artinya dia terkendali dengan itu. Lalu dia mau bikin pasar, bisa nggak? Fisiknya dia bikin pasar dalam bentuk bangunan dengan ketersediaan segala macam yang terpilih, bisa nggak bisa kan? Yang ada masyarakat gitu ya. Nah, masyarakat ini terlibat dalam pembangunan pariwisata itu melalui pengembangan daya wisata berbasis kampung wisata tadi. Hari ini Kota Tangerang Selatan itu terdapat 10 kampung wisata. 10 kampung wisata itu dikelola oleh kelompok sadar wisata. Jadi itu keterlibatan masyarakat pada sektor pariwisata. Jadi Pokdarwisnya berarti itu adalah masyarakat yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Mau itu ada di DPD 1, 2, 3 maupun 4. Nah, saya kasih contoh kampus kalian itu kan ada di Kecamatan Ciputat Timur ya. Ciputat Timur. Di sana ada Kelurahan Cirende. Di sana ada Pokdarwis namanya Bispovia. Pokdarwisnya namanya Bispovia. Nah, Bispovia itu Pokdarwis. Lalu kampung wisatanya adalah kampung wisata situ Cirende. Aktivitas mereka apa? Ya, aktivitas mereka berkaitan dengan pariwisata. Mereka melakukan pemanfaatan dari apa yang ada di ruang wilayah mereka. Mereka ada situ Gintung, ya kan? Dia harus memanfaatkan situ Gintung itu. Harus dijaga, lingkungan harus dijaga. Jaga terkait dengan apa? Dengan keamanannya, ketertibannya, kebersihannya, kesejukannya, keindahannya, keramahannya, gitu kan? Nah, dari apa yang mereka lakukan berkaitan dengan tadi, pengunjung wisatawan itu akan merasa memiliki sebuah ketenangan. Masyarakat itu kalau sekali bicara tertibnya, kan mereka sudah punya pedoman. Kalau masyarakat yang sudah memahami tentang kepariwisataan, mereka menjalankan sabta pasal untuk menciptakan kampung wisata. Mulai Pokdarwis apa sih Pak? Kriterianya apa? Kita bisa mendampingi itu sebagai pendamping, memberikan sosialisasi, pelatihan, gitu. Kita fasilitasi, gitu. Berarti supaya masyarakat sendiri di Kota Tangerang Selatan itu udah cukup antusias. Alhamdulillah. Banyak terlibat. Mereka tuh poinnya gini, mendatangkan kunjungan wisatawan sebanyak-banyaknya. Nah, sebelum kita tutup sesi wawancara kali ini, teman-teman, apa pesan dan harapan dari Bowo yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan wisatawan terkait upaya pengembangan pariwisata di Kota Tangerang Selatan? Ya, jadi masyarakat itu harus mencintai kotanya pasti. Kota yang tercinta ini, Kota Tangerang Selatan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa tentang kepariwisataan dan kehidupan yang kita lakukan sehari-hari itu. Apabila kita implementasikan dalam pedoman sabta pesona, saya rasa tidak ada masyarakat yang nyeleneh, tidak ada masyarakat yang tidak tertib, tidak merasa aman, karena semua merasa akan aman, tertib, berselingkungan yang bersih, daerah yang sejuk dengan kita menanam pohon di berbagai sudut, ya kan, sehingga tercipta sebuah keindahan, ya kan, keindahan. Lalu masyarakatnya akan timbul ramah. Dengan itu semua, orang yang masyarakat Tangsel itu, orang yang berkunjung ke Tangsel itu kan merasa memiliki kenangan. Itu aja konsep pariwisata itu harus bisa diimplementasikan. Lalu pesan kepada teman-teman perguruan tinggi, kita harus melakukan, tapi kolaborasi secara efektif. Jadi teman-teman juga punya tanggung jawab berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan yang ada di Kota Tangerang Selatan sebagai akademisi. Itu ya, itu aja sih sebetulnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sebagai para akademisi ini harus berkolaborasi secara efektif dengan Dinas Pariwisata sendiri, dan untuk yang teman-teman lainnya itu untuk mencintai Kota Tangerang Selatan itu sendiri, dan kehidupan yang kita lakukan dalam sehari-hari itu dapat diimplementasikan dalam sabta pesona agar semuanya akan terjadi aman, tertib, dan tercipta lingkungan yang indah. Mungkin sekian sesi wawancara kami dengan Pak Bowo selaku ASN dari Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Pak untuk waktunya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sesi wawancara kelompok 5 dengan Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.